Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukuni fahma. Perkenalkan, nama saya Jasper Muhammad, NPM 210826014, blog BSO2, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mind map terkait anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria atau sistem perkemihan sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan homeostasis tubuh manusia. Sistem ini berperan dalam menyaring darah, memproduksi urin, menjaga keseimbangan elektrolit, dan pH internal, serta mengeluarkan limbah metabolisme. Memahami anatomi dan fisiologi sistem urinaria sangat penting untuk memudahkan pemeriksaan dan diagnosis masalah terkait. Kelangsungan hidup sel tergantung pada pembuangan limbah metabolisme yang beracun. Konsentrasi garam, asam, dan elektrolit harus dijaga dengan ketat, karena ketidakseimbangan dapat memengaruhi fungsi sel. Sistem kemih memiliki perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan, dan organ-organ ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem yang mengatur volume dan komposisi cairan tubuh dengan menyaring darah, membuang zat beracun seperti garam, asam, dan elektrolit, serta menyerap kembali zat yang diperlukan tubuh. Zat yang tidak diperlukan dibuang melalui urin. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, uretra, vesika urinaria, dan ureter, yang semuanya berperan dalam pembentukan dan pengeluaran urin. Untuk anatomi dan fisiologi ginjal, yang dimana ginjal terletak di spatium retroperitoneal, pada dinding posterior abdomen sejajar dengan vertebra torakal 12. Ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena ada hepar. Kemudian ginjal pria cenderung lebih besar dari ginjal wanita dan berbentuk seperti kacang kedelai dengan panjang sekitar 11,5 cm, lebar 5-7 cm, dan ketebalan sekitar 3 cm. Ginjal dilapisi kapsula fibrosa yang melekat pada parenkim ginjal. Ginjal merupakan organ yang berpasangan. Ada kanan dan kiri, yang dimana masing-masing dengan berat sekitar 125 gram. Bagian luar ginjal cembung, sementara bagian dalamnya cekung. Ginjal terdiri dari nefron dan saluran pengumpul. Setiap ginjal memiliki dua permukaan anterior dan posterior, dua margin medial dan lateral, dan dua ujung superior dan inferior. Pada ginjal terdapat hilum, tempat lewatnya sinus renalis yang bersifat renal pelvis, yang berisi renal pelvis, kalikas, pembuluh darah, dan saraf. Ginjal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks dan medula. Korteks terletak lebih superficial dan mengandung banyak nefron. Unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri dari glomerulus, tubulus proximalis, tubulus Henle, tubulus distalis, dan tubulus colligentes. Medula berada lebih dalam dan berisi duct tuli yang mengalirkan urin hasil filtrasi. Ginjal terbagi menjadi 5 segmen, yaitu superior, anterior-superior, anterior-inferior, inferior, dan posterior, masing-masing dengan vaskularisasi tersendiri. Ginjal berperan dalam menjaga homeostasis tubuh dengan mempertahankan stabilitas volume, keseimbangan asam basa dan elektrolit, serta menyaring darah untuk menghasilkan urin sebagai akhir yang tidak diperlukan. Kemudian ada ureter. Ureter adalah organ sistem urinaria yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Memiliki panjang 25-30 cm dan diameter 3-4 mm. Ureter terdiri dari mukosa, otot sekuler, dan otot longitudinal, yang memungkinkan gerakan peristaltik untuk mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter memiliki dinding tebal dan saluran sempit dengan 3 penyempitan utama, yaitu saat keluar dari pelvis ginjal, saat memasuki pintu atas panggul, dan saat memasuki vesika urinaria. Penyempitan ini sering menjadi lokasi terbentuknya batu ureter. Kemudian ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars abdominalis dan pars pelvis. Ureter melewati batas panggul pada percabangan arteri iliaca communis, lalu dinding samping panggul sebelum memasuki kandung kemih. Pada pria, ureter berada di belakang vas deferens dan mengalir ke sudut posterior superior kandung kemih, dan pada wanita, ureter masuk ke medial pada arteri uterina dan mengalir di luar kubah vagina menuju kandung kemih. Kemudian ada vesika urinaria, yang dimana merupakan organ berongga yang terdiri dari 3 lapisan otot detrusor. Letaknya di rongga panggul, tepat di belakang simfisis pubis. Pada pria, kandung kemih berada di depan rektum, sementara pada wanita berada di depan vagina dan sedikit di bawah uterus. Organ ini berbentuk piramid dengan 3 sisi dan terdiri dari 5 bagian: badan, tubuh, bagian bawah, leher, dan uvula. Fungsinya adalah sebagai penampung urin dengan kapasitas normal 300-450 ml pada orang dewasa. Saat terisi sekitar 250 ml, tubuh merangsang proses buang air kecil.
Kandung kemih dikelilingi otot polos yang disebut otot detrusor, yang berkontraksi untuk mengosongkan kandung kemih saat buang air kecil. Kemudian ada uretra, di mana uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari vesika urinaria dan keluar tubuh. Uretra terbagi menjadi uretra anterior dan posterior dengan perbedaan struktur antara pria dan wanita. Pada pria, uretra sepanjang 18-20 cm terbagi menjadi uretra prostatat, membran, dan uretra cavernosa. Uretra juga berfungsi menyalurkan sperma dan memiliki sphincter uretra eksterna serta interna yang mengatur aliran urin. Dan pada wanita, uretra lebih pendek, sekitar 2,5-4 cm, tanpa pembagian dan dilapisi epitel squamosa transisional. Uretra wanita berjalan di depan vagina sejajar dengan aksisnya dan berakhir di ruang depan vagina. Jadi untuk sistem perkemihan sendiri memiliki 4 bagian utama, yaitu ada ginjal, kemudian ada ureter, vesika urinaria, dan uretra. Di mana dari keempat ini memiliki fisiologinya masing-masing untuk dalam hal menjalankan fisiologis dari berkemih ataupun urinaria. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, berikut referensi yang saya gunakan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.